Halo sobat semua, bertemu lagi dalam Fantastic Channel, tempat yang terbaik untuk berbagi informasi, fakta-fakta yang unik, tajam, dan ekstatik. Sebelum menyimak video ini, jangan lupa like, subscribe channel ini supaya bisa terus update informasi fantastik selanjutnya. Sobat Fantastik pasti sudah mengetahui bahwa dalam negara yang menganut sistem monarki, kepala negaranya adalah seorang raja, kaisar, atau ratu. Walaupun dewasa ini umumnya banyak negara menganut monarki konstitusional, di mana kepala negara dipisahkan dari kepala pemerintahan yang dipilih rakyat. Namun dahulu, kebanyakan negara menganut monarki absolut, di mana raja, ratu, atau kaisar berkuasa sepenuhnya. Mereka diangkat berdasarkan garis keturunan atau silsilah. Nah, kali ini kita akan membahas fakta unik tentang 5 raja atau kaisar atau ratu termuda di dalam sejarah. Siapakah bayi-bayi super yang legendaris ini? Bagaimanakah pemerintahannya? Mari kita simak videonya. Kita mulai dari fakta kelima. Ivan ke-6, Kaisar Rusia, dinobatkan menjadi Kaisar Rusia pada usia 2 bulan. Republik Federasi Rusia sebelum terjadinya Revolusi 1917 memiliki pemerintahan yang berbentuk kekaisaran. Tahun 1740, Ratu Anna yang memerintah pada saat itu tidak memiliki anak dan menunjuk Ivan ke-6, cucunya yang menjadi anak angkatnya sebagai pewaris tahta kekaisaran Rusia. Tanggal 28 Oktober 1740, Anna wafat dan Ivan ke-6 menjadi kaisar pada usia 2 bulan. Ibu Ivan, Anna Leopoldovna, menjadi wali kaisar sampai Ivan sudah dewasa. Sayangnya, Ivan tidak pernah menikmati menjadi seorang kaisar Rusia yang sebenarnya karena pemerintahannya hanya berumur setahun lebih sedikit. 13 bulan kemudian, yaitu pada tanggal 6 Desember 1741, terjadi kudeta yang dipimpin Elizabeth. Ivan bersama keluarganya ditangkap dan dipenjarakan. Masa hidup Ivan ke-6 akhirnya dihabiskan dalam tahanan. Pada tanggal 16 Juli 1764, dalam sebuah upaya pembebasan yang justru tidak diketahuinya untuk menjadikannya sebagai kaisar, Ivan ke-6 tewas terbunuh oleh penjaganya sendiri. Ivan ke-6 meninggal secara tragis pada usia 23 tahun. Fakta keempat, Mary, Ratu Skotlandia, dinobatkan sebagai Ratu Skotlandia pada usia 6 hari. Skotlandia saat ini adalah merupakan bagian dari Inggris Raya. Namun dahulu
Skotlandia merupakan kerajaan tersendiri. Pada abad ke-16, tepatnya tanggal 14 Desember 1542, setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran yang penting, Raja Skotlandia James kelima wafat meninggalkan putri sematawayangnya, Mary Stuart, yang baru saja dilahirkan 6 hari sebelumnya. Bayi Mary pun dinobatkan sebagai Ratu Skotlandia pada hari kematian ayahnya. Pernikahannya dengan Francis kedua, Raja Prancis, menjadikannya sekaligus sebagai permaisuri kerajaan Prancis. Sekalipun hanya berumur 1 tahun, karena kematian suaminya, Mary kembali ke Skotlandia sebagai ratu dan memerintah seluruhnya kurang lebih 24 tahun. Tragedi pernikahannya dan berbagai gejolak dalam pemerintahannya berakhir dengan dipaksanya Ratu Mary turun tahta pada tahun 1567. Setelah itu, kehidupan pahit harus dirasakannya dengan menjadi seorang tahanan, lebih kurang selama 19 tahun. Dan akhirnya, pada 8 Februari 1587, Ratu Inggris Elizabeth ke-1 yang terhitung masih saudara sepupunya memerintahkan Mary untuk dijatuhkan hukuman mati. Begitulah akhir tragis Ratu Mary dari Skotlandia yang meninggal dalam usia 44 tahun. Fakta ketiga, John ke-1, Raja Prancis, dinobatkan menjadi raja pada saat kelahirannya. Republik Prancis, sebuah negara di Eropa Barat. Dalam sejarahnya pernah mengalami bentuk pemerintahan kerajaan maupun kekaisaran. Sebelum Revolusi Prancis tahun 1789, Prancis berbentuk monarki absolut, dan pada tahun 1314 sampai dengan tahun 1316 diperintah oleh Raja Louis ke-10. Masa pemerintahannya hanya 2 tahun, dan ia meninggal pada saat istri keduanya, Clemencia, mengandung. Louis ke-10 saat meninggal hanya memiliki 1 anak perempuan, dan sekitar 5 bulan kemudian, Clemencia melahirkan putranya, yang diberi nama John. Dan pada saat kelahirannya, John langsung dinobatkan sebagai Raja Prancis dengan gelar John ke-1. Malangnya, Raja John ke-1 hanya menjadi raja selama 5 hari. Tanggal 20 November 1316, ia meninggal dunia. Kendatipun angka kematian bayi tergolong tinggi pada masa itu, kematiannya tak ayal menimbulkan berbagai rumor, termasuk bahwa raja bayi ini diracun oleh pamannya sendiri, Philip kelima, yang sekaligus merupakan wali kuasanya dan kelak menggantikannya sebagai Raja Prancis. Fakta kedua, Alfonso ke-13, Raja Spanyol, dinobatkan menjadi raja pada saat kelahirannya. Sama halnya dengan Raja John ke-1 dari Prancis yang dinobatkan pada saat lahir, bedanya Raja Alfonso memerintah jauh lebih lama. Kerajaan Spanyol yang terletak di Eropa Barat Daya menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional, walaupun pernah menjadi republik dalam waktu singkat. Pada tahun 1885, Raja Alfonso ke-12
yang sudah memerintah selama 11 tahun meninggal pada usia 28 tahun. 6 bulan sebelum istrinya Maria Christina dari Austria melahirkan putranya. Maria Christina menjadi wali kuasa raja yang masih bayi tersebut hingga ia berusia 16 tahun pada 17 Mei 1902. Alfonso ke-13 yang dinobatkan sebagai Raja Spanyol sejak kelahirannya memimpin Spanyol memasuki abad ke-20. Masa pemerintahannya berlangsung cukup panjang, yaitu selama 45 tahun, sampai dengan tahun 1931. Pada bulan April 1931, Republik Kedua diproklamirkan dan Raja Alfonso ke-13 turun tahta. Ia meninggal di Roma akibat serangan jantung pada tanggal 28 Februari 1941 di usianya yang ke-54 tahun. Dan fakta pertama, sejarah mencatat bahwa Sasapur kedua, Kaisar Sasania Persia, dinobatkan menjadi kaisar saat masih dalam kandungan ibunya. Kekaisaran Sasania yang sering kali disebut Kekaisaran Persia Baru adalah salah satu imperium besar yang berkuasa selama 4 abad lebih, yaitu tahun 224 sampai 651 Masehi. Wilayah kekuasaannya membentang sangat luas, tapi pusat pemerintahannya berada di negara modern Iran saat ini. Tahun 309, ayah Sapur kedua, Kaisar Hormis kedua, meninggal. Para bangsawan membunuh putra penggantinya, membutakan mata adiknya, dan menahan anak yang ketiga, yang kemudian melarikan diri ke Kekaisaran Romawi. Mahkota kaisar akhirnya jatuh kepada anak dari istri keduanya, Ifra, yang belum lahir. Cerita turun-temurun menyebutkan bahwa mahkota dipasangkan di atas perut ibunya yang sedang hamil tua. Sapur kedua atau Sapur yang Agung ternyata menjadi salah satu kaisar yang paling sukses memerintah Kekaisaran Sasania. Keberhasilannya memadamkan pemberontakan dan memperluas wilayah, membawa Kekaisaran Sasania meraih masa keemasan pertamanya. Ia memerintah sepanjang hayatnya selama 70 tahun sampai tahun 379 Masehi dan merupakan kaisar terlama yang memerintah dalam sejarah monarki Persia. Nah, Sobat Fantastik, inilah fakta unik tentang 5 raja, kaisar, ratu termuda yang tercatat dalam sejarah monarki dunia, yang semuanya dinobatkan pada saat masih bayi, bahkan saat masih di dalam kandungan. Simak terus, ikuti terus Fantastik Channel untuk update informasi yang paling sip tentang fakta-fakta yang unik, tajam, dan estetik. Terima kasih, salam sehat.